yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK Desa Batu Satu dan juga bunda-bunda TK yang berkenan pada siang hari ini. Marilah pada siang hari ini kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, nikmat sehat, nikmat kuat sehingga kita dapat bersilaturahmi di TK Desa Batu Satu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam pada seluruh kita haturkan pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua, dan semoga nanti kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Ibu-ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita berkumpul di sini dalam acara pemaparan RTL PKB Bejokan yang sebagaimana kita ketahui bahwa saya telah mengikuti diseminasi PKB Bejokan dan ini merupakan salah satu tugas yang perlu saya unggah untuk menghadirkan ibu semua. Nah, sebelum acara kita mulai, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kerawan pun telah berkenan menghadiri diseminasi sosialisasi pemaparan RTL PKB Bejokan. Sebagaimana kita ketahui, ini ada tugas dari PKB Bejokan. Saya membuat RTL dengan nama, dengan judul Getar Mata. Getar Mata itu adalah singkatan dari Gerak Tari dan Irama Nusantara. Nah, Getar Mata ini adalah punya latar belakang bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia itu kaya dengan keberaneka-ragaman budaya, termasuk tarian tradisional yang syarat akan dengan makna dan nilai-nilai luhur. Namun seiring dengan perkembangan zaman, minat anak-anak terhadap tarian tradisional itu semakin berkurang. Nah, program Getar Mata ini kami hadirkan untuk mengenalkan kembali kekayaan budaya Indonesia kepada anak usia dini, khususnya melalui tarian tradisional. Nah, dengan mempelajari tarian tradisional, anak-anak tidak hanya melatih tubuh tetapi juga menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya bangsa. Nah, program Getar Mata merupakan aktivitas yang melibatkan seluruh aspek perkembangan anak, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Nah, melalui program ini anak-anak nanti akan dilatih untuk mengikuti irama, mengingat urutan gerakan, serta mengembangkan koordinasi tubuh. Program Getar Mata itu dapat menjadi media untuk menanamkan nilai karakter pada anak melalui gerakan yang terkoordinasi dan bersama dengan kelompok, dan anak-anak dapat belajar tentang pentingnya disiplin, kerjasama, dan saling menghargai. Program Getar Mata ini akan menjadi suatu wadah bagi anak didik untuk mempelajari dan melestarikan tarian tradisional yang berasal dari seluruh Nusantara, khususnya daerah tempat kita tinggal. Kalau kita tinggal di Jawa itu kan banyak ibu lagu-lagu Jawa seperti juga Suweng, lalu Pegamang Sureng dan lain sebagainya. Nah, itu dengan itu cara kita mendidik anak tidak hanya belajar tentang gerak, tetapi juga memahami akar budaya Nusantara. Sehingga dengan adanya program Getar Mata ini nanti anak-anak dapat mengembangkan kemampuan bernalar kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Selain itu, program Getar Mata juga mendukung pengembangan karakter gotong royong dan nilai-nilai kebangsaan. Nah, tujuan dari program Getar Mata yang saya unggahi nanti yaitu yang pertama, mengenalkan anak-anak pada kekayaan budaya Indonesia melalui musik dan gerakan. Lalu kedua, meningkatkan kemampuan motorik kasar dan halus anak. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya sendiri. Yang keempat, dapat membina kerjasama dan kekompakan dalam kelompok. Dan yang kelima,
dapat mengembangkan kreativitas dan imajinasi anak. Itulah beberapa tujuan dari program Getar Mata. Lalu capaian, langkah dan hasil yang diharapkan, ya. Capaiannya yaitu yang pertama, anak-anak dapat melakukan gerakan-gerakan tari dengan koordinasi yang baik, keseimbangan tubuh yang stabil dan kekuatan otot yang meningkat. Lalu yang kedua, anak-anak dapat memilih tarian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia dan dapat mendemonstrasikan beberapa gerakan dasar dari tarian tersebut. Jadi nanti anak-anak bisa memilih mana yang sesuai dengan minat anak. Lalu langkah-langkahnya, yang pertama yaitu melatih gerakan-gerakan dasar seperti melompat, berputar, memainkan tangan. Lalu yang kedua, mengadakan sesi pengenalan tarian tradisional, video, gambar, atau demonstrasi langsung, dan mengadakan pemilihan sesuai dengan minat anak. Jadi ini nanti dapat sesuai dengan suara, media, dan kepemilikan. Nanti anak-anak disuruh memilih dan berdiskusi dengan teman-teman dan membuat suatu kelompok sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Lalu hasil yang diharapkan yaitu dapat adanya peningkatan kemampuan motorik anak, baik dalam hal koordinasi, keseimbangan maupun kekuatan otot. Lalu yang kedua, terbentuknya pemahaman dasar tentang kekayaan budaya Indonesia dan tumbuhnya minat untuk mempelajari lebih lanjut tentang tarian tradisional. Struktur kejuaraan. Nah, program Getar Mata ini merupakan pembelajaran kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami materi pembelajaran untuk perkembangan fisik motorik melalui gerakan tarian tradisional. Lalu struktur yang terlibat dalam program Getar Mata tentu saja yaitu kepala sekolah, saya sebagai penanggung jawab, lalu guru, anak didik, orang tua murid, lalu komite serta member. Nanti kita kalau kesulitan atau mungkin butuh variasi baru kita bisa mendatangkan member. Lalu komunitas belajar sekolah yang menjadi fasilitator dalam program ini tentunya komunitas praktisi Cipento yang terdiri dari kepala sekolah dan 2 guru kelas. Nah, komunitas praktisi Cipento ini adalah KBS sekolah kami. Jadi kami menamakan Cipento itu singkatan dari Cikus Ramen 1. Nah, itu dari yang terdiri dari 1 kepala sekolah dan 2 guru kelas. Cikus Ramen 1. Lalu mitra komunitas belajar dari kita itu yaitu sekolah lain seperti ada 1, 2, Pagoan, itu dari teman-teman semua ya. Lalu orang tua wali murid, lalu ada komunitas seni dan pemerintah daerah setempat. Nah, untuk komunitas seni ini bisa salah satunya yaitu penyewa kostum. Kita bisa kerjasama dengan penyewa kostum itu. Lalu kapasitas yang dimiliki. Nah, tentunya kita lembaga satu-satu itu mempunyai kapasitas fisik, kapasitas sumber daya manusia, kapasitas keuangan, kapasitas akademik, dan kapasitas non akademik. Nah, kapasitas fisik ini yaitu kita memiliki ruang kelas A dan B serta nanti ada ruang kepala sekolah. Lalu kita memiliki halaman sekolah yang lumayan cukup luas. Lalu tempat ibadah juga tersedia dan sarana dan prasarana seperti toilet, lalu dapur, gudang. Lalu kapasitas sumber daya manusia. Satu ini memiliki 1 kepala sekolah dan 2 guru dengan sudah mempunyai kualifikasi pendidikannya sudah S1 PAUD semua dan 1 tenaga kebersihan. Lalu kapasitas keuangan yang memiliki yaitu anggaran sekolah, lalu ada sumber pendanaan dari BOP, SPP, dan dari tabungan. Selanjutnya kapasitas akademik yang memiliki, kita memiliki kurikulum, lalu program ekstrakurikuler yaitu kita memiliki ekstra Gramen dan juga prestasi siswa. Dan kebetulan alhamdulillah siswa-siswa kita itu banyak menghasilkan prestasi di berbagai
lingkungan belajar yang alhamdulillah menyenangkan ya. Kita mempunyai dekat persamaan, kita bisa dekat pasar, rumah sakit, puskesmas, dan juga sungai, dan semuanya itu bisa menjadi sumber pembelajaran bagi anak. Lalu kita juga memiliki komunitas sekolah seperti Cipentu dan juga beberapa komunitas lainnya, dan kita memiliki nilai-nilai karakter yang kita utamakan dalam belajar. Untuk rencana evaluasi, evaluasi dari program ini nanti kita lakukan secara berkala, ya. Nah, setelah pelaksanaan program dan di akhir semester. Nah, evaluasi awal dapat dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi sebelum program berjalan secara penuh. Nah, maksudnya setelah kita melakukan program, belum selesai ya, maka program sudah berjalan, kita mengadakan evaluasi. Jadi nanti apakah ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan atau ada tantangan-tantangan apa gitu ya. Jadi ada evaluasi awal dan evaluasi akhir. Dan evaluasi akhir ini dapat dilakukan untuk mengukur keberhasilan keseluruhan program dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dan tahapan evaluasi nanti akan kami lakukan yaitu menentukan aspek yang akan dievaluasi, lalu memilih metode pengumpulan data, apakah observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan sebagainya. Dan ini sebenarnya kita lakukan semuanya ya. Lalu selanjutnya kita menganalisis data, dan yang terakhir menyusun laporan evaluasi. Untuk tantangan dan solusinya, semua program tentunya ada tantangan, dan semua tantangan mesti ada solusinya ya Bu. Nah, untuk tantangan program ini yaitu siswa mungkin akan kesulitan mengikuti irama musik. Nah, untuk beberapa siswa yang kesulitan mengikuti irama musik ini, solusi yang kami cari yaitu kita akan menggunakan musik yang lebih sederhana dan memperkenalkan konsep irama secara bertahap. Lalu tantangan yang kedua mungkin kurangnya variasi gerakan. Nah, untuk kurangnya variasi gerakan, solusinya akan nanti kita melibatkan anak didik untuk dalam menciptakan gerakan-gerakan baru. Jadi anak kita biarkan untuk berkreasi dan berimajinasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu tantangan selanjutnya yaitu orang tua yang tidak mendukung. Nah, untuk tantangan orang tua yang tidak mendukung ini solusinya yaitu bahwa kita harus menjelaskan dari manfaat program bagi perkembangan anak dan mengajak orang tua untuk terlibat dalam kegiatan. Demikian paparan dari saya tentang program saya, program Ketamata, Gerak Tarian dan Irama Nusantara. Mungkin ada pertanyaan yang dari Ibu, mungkin mau udah. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga buat Bu Lulu yang sudah memberikan paparan tentang program Gerak Mata ya. Ketamata, maaf. Yang ingin saya tanyakan tentang kegiatan ini, apakah kegiatan program Ketamata ini akan dilaksanakan dengan batasan waktu? Itu pertanyaan dari saya, terima kasih. Ya, Bu Sari, terima kasih atas pertanyaannya. Mengingatkan bahwa program Ketamata ini nanti kami rencanakan itu tidak ada batasan waktunya, karena program Ketamata ini selain untuk perkembangan fisik motorik anak, ini juga kita menumbuhkan karakter anak, ya. Nah, batasan waktunya ini jadi tidak ada batasan waktu, jadi berkelanjutan mungkin sampai nanti adik-adik yang baru dan lain baru lagi.
selain untuk menumbuhkan kecintaan anak terhadap budaya bangsa, mengenalkan itu jadi Getar Mata ini tidak hanya mengembangkan fisik motornya saja, jadi untuk bisa mencintai budaya bangsa. Maka bisa jadi tidak ada batasan waktunya. Mungkin ada yang lain? Cukup sekian mungkin paparan dari RTL saya. Mungkin cukup menggelitik singkatan dari Getar Mata, Gerak Tari dan Irama Nusantara. Saya akhiri dari mau pertanyaan? Mau tanya Bu? Oh iya, monggo. Saya ingin bertanya mengenai program Getar Mata ini, apakah dimasukkan dalam RPP atau itu hanya program dari sekolah yang sifatnya kayak serta-merta gitu loh? Apa sudah ditanamkan, oh setiap semester nanti ada ini, harinya apa, atau jamnya jam berapa? Terima kasih Bu Bibi. Kebetulan kita itu kalau untuk senam sebenarnya sudah berjalan setiap hari Sabtu. Tetapi saya lebih mengembangkan, oh kenapa ya kok saya tiba-tiba terlintas selain tidak cuma senam, jadi saya mempunyai inisiatif selain perkembangan fisik motorik anak, saya mengembangkan karakter anak untuk mencintai budaya. Jadi nanti saya ubah setiap hari Sabtu itu senam, tetapi pakai musik tradisional, gitu. Jadi untuk RPP masuk RPP setiap Sabtu olahraga itu. Cuma kita ubah iramanya, kita kembangkan kebudayaan Nusantara. Mungkin bulan ini lagu Jawa nanti, atau pilihan anak, kita menyuarakan suara anak, pilihan minta lagu apa dari mungkin Sumatera, mungkin dari Kalimantan atau Sulawesi, gitu. Nanti bisa per kelompok atau nanti niku terserah anak maunya apa, gitu. Nanti Setiap Sabtu, setiap Sabtu rutin. Mudah-mudahan berjalan terus, karena sama-sama kita segera, kenapa kita tidak mendapatkan dua-duanya, Mungkin ada yang lain? Sampun Terima kasih teman-teman paparan dari saya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun Cakep banget Bulan baru teman ke Surabaya. Cakep. Tak lupa mampir makan.